Halo Healthiers, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun akan sejauh beraktivitas. Kali ini saya akan menyampaikan penggunaan fitur SKP platform bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Saya akan memiliki pertanyaan-tanya terkait hal ini dan mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya dengan cukup singkat. Oke, sebelum masuk ke hal teknis, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kita tahu bahwa belum semua teman-teman sejawat Namet dan Nakes bisa masuk ke dalam SKP platform, sementara di luar teman-teman dokter. Namun untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya akan dilaksanakan tahap bulan Mei di bulan Mei depan ini. Tetapi dengan demikian dianjurkan untuk teman-teman semua untuk segera melakukan pengkinian data tempat praktik di akun Satu Sehat STMK masing-masing. Jadi kalau yang punya akun Satu Sehat STMK, cepat-cepat buat akunnya agar nantinya dapat langsung mentautkan data ke dalam SKP platform. Nah, kalau teman-teman sudah bisa melihat menu SKP platform pada halaman Satu Sehat STMK masing-masing, itu baru bisa mentautkan datanya. Kalau belum keluar berarti mungkin belum, gitu ya, mohon bersabar. Yang kedua adalah teman-teman tidak akan dapat melakukan pentautan data ke SKP platform jika data SIP tidak lengkap. Jadi data surat izin prakteknya harus lengkap dari mulai tanggal awal maupun tanggal akhir. Dan yang ketiga adalah teman-teman dianjurkan untuk melakukan pengkinian data SIP, gitu ya, tanggal dan akhir, meskipun belum dapat melakukan pentautan data SKP platform. Jadi mungkin teman-teman lain saya belum ketemu nih menunya pentautan SKP platform, tapi tetap teman-teman bisa mulai dari sekarang untuk cek di profilnya, lihat di pekerjaannya apakah data SIP-nya sudah lengkap atau belum. Oke, nanti saya akan lebih jauh. Di SKP platform tahap 2 ini, kalau sebelumnya teman-teman hanya bisa mencari pencarian data saja, tetapi nanti bisa pada saat untuk login masuk ke SKP platform itu integrasinya melalui Satu Sehat STMK. Jadi loginnya, masuknya melalui Satu Sehat STMK. Database-nya akan integrasi dengan data profesi sebelumnya, jadi kalau punya tabungan akan masuk ke dalam, tidak perlu khawatir. Tetapi kalaupun datanya nggak ke bawah, teman-teman bisa cantumkan atau upload buktinya di dalam SKP platform teman-teman, nanti bisa kita sesuaikan datanya. Dan data ini juga terintegrasi dengan MPP digital, sehingga kalau sudah cukup teman-teman tinggal datang ke MPP digital gitu ya, ke PTSP-nya, mau sampaikan bahwa sudah cukup SKP-nya dan nanti sudah bisa langsung proses perizinan. Ya, sehingga teman-teman bisa lihat dashboard capaian SKP 5 tahunan, sertifikatnya gitu ya, ranah pembelajaran, profesionalisme masyarakat, bisa lihat historinya dan kegiatan yang sebagainya. Sampai saat ini memang di masa peralihan ini kita masih mengakomodir input manual gitu ya. Nanti ke depan semuanya akan dilakukan seamless secara otomatis, sehingga tidak perlu lagi ada input. Jadi setelah teman-teman ikut kegiatan di pelatihan sehat, semuanya akan otomatis masuk ke dalam SKP platform. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Untuk masuk ke dalam SKP platform dan modul-modul lain seperti pelatihan sehat, terus SPM, perizinan nantinya, itu semuanya masuk lewat Satu Sehat STMK karena kita punya sistem Satu Sehat STMK namanya. So that's why tadi saya bilang teman-teman harus punya akun ini untuk bisa masuk, karena tidak ada fitur login di akun SKP platform sendiri. Ya, teman-teman masuk ke sini pakai akunnya, gitu ya, cek. Nah, kalau teman-teman berhasil masuk akan tampil seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat kalau teman-teman sudah bisa mentautkan datanya, maka sudah akan muncul SKP platform di sebelah kiri. Ya, ini kelihatan di sini ada muncul di sebelah kiri SKP platform. Kalau sudah muncul menu ini, berarti teman-teman profesinya sudah punya kesempatan untuk input manual di dalam sistem kita. Saya lanjut. Nah, kalau sudah bisa terlihat ada pilihan seperti ini, maka teman-teman untuk pertama kalinya diharuskan untuk mentautkan akun. Di sini teman-teman bisa lihat pada saat teman-teman tautkan akun, ini bertujuan untuk mengaktifasi akun teman-teman, mensinkronis data pekerjaannya
SIP-nya yang masih berlaku dengan data pengumpulan SKP, sehingga harus lengkap. Karena kita harus tahu periode pengumpulannya, kami akan ambil dari data SIP teman-teman semua. Ya, karena STR sekarang sudah seumur hidup, jadi kita akan tarik data SIP. Jadi jangan sampai salah menuliskan data pekerjaan sesuai SIP. Masa akhirnya SIP harusnya sama dengan masa habisnya STR sebelumnya itu sebelum seumur hidup. Oke, pastikan itu. Caranya gimana? Nah, ini contohnya pada saat teman-teman mentautkan akun terjadi gagal, tidak bisa mentautkan akun, diminta untuk update data pekerjaan dan hubungi Vaskes tempat Anda bekerja untuk validasi status, lengkapi datanya. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk klik lengkapi data tersebut dan edit pekerjaan atau SIP Anda dengan status aktif. Jadi cari status pekerjaan yang aktif, ya, yang aktif atau rumah sakit yang aktif, SIP yang aktif. Pada menu profil saya ada di sebelah kiri, itu kelihatan ya, menu profil sebelah kiri itu ada. Lalu pastikan periode akhir SIP-nya terisi. Sudah itu selesai, hubungi admin Vaskes Anda untuk validasi data SIP. Ya, kalau praktek mandiri hubungi dinas yang mengeluarkan SIP-nya untuk validasi. Kalau teman-teman kerja di rumah sakit, hubungi admin SDM-nya di sana untuk validasi bahwa benar nyatanya Anda melakukan praktek di rumah sakit tersebut dan SIP-nya sudah sesuai. Oke. Saya lanjut bagaimana caranya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi pada saat teman-teman masuk ke menu pekerjaan, ya, di profil saya ada sub menu pekerjaan, teman-teman bisa lihat walaupun datanya tervalidasi di sini, ya, tetapi ternyata data SIP-nya tidak lengkap. Yang tidak lengkap itu yang paling penting adalah ini. Pastikan data tanggal berakhir SIP terisi. Ya, karena tanggal mulai SIP juga perlu diisikan, tapi tanggal berakhirnya SIP perlu untuk diisikan. Ini biasanya masa berlakunya sama dengan data STR-nya habis atau Serkom-nya habis pada saat waktu itu sebelumnya. Jadi kalau ini disesuaikan, karena ini akan sangat berpengaruh nanti pada perhitungan periode pengumpulan SKP teman-teman. So, caranya bagaimana? Teman-teman klik edit, ya, ubah pada menu ini, diubah. Nah, pada saat diklik nanti akan berubah pada masuk ke dalam menu berikutnya, ya. Nah, ini masuk ke sini, kita lihat tadi tanggal terbitnya ada, tapi tanggal akhirnya belum ada. Nah, di sini teman-teman bisa edit, isi sesuai dengan SIP yang teman-teman punya. Kalau akhirnya misalkan 23 Juni 2028, karena asumsinya 5 tahun misalnya 2028, dituliskan 2028. Tapi sudah diisi sama dengan yang ada di SIP-nya, gitu ya, sesuai. Itu tinggal klik simpan. Tidak perlu diisi masa beraktif bekerja, tanggal akhir bekerja, karena di sini kita belum tentu bisa panjang, gitu ya. Tetapi yang penting tanggal akhir SIP terisi, lalu klik simpan dan pastikan sekali lagi pekerjaan atau SIP yang dipilih adalah dengan status pekerja yang aktif. Ini tandanya teman-teman masih aktif berpraktek di sana. Klik simpan, lalu tadi hubungi Vaskes atau dinas untuk melakukan validasi data tersebut. Lalu selanjutnya bagaimana? Jika sudah disimpan, nah teman-teman bisa lihat nih, tanggal berakhir SIP-nya sudah ada. Kalau sudah ada seperti ini, tinggal tunggu statusnya tervalidasi. Tadi memang tervalidasi, tapi karena belum lengkap, kita edit lagi. Akhirnya statusnya berubah menjadi diproses. Setelah diproses, akan berubah lagi menjadi tervalidasi setelah teman-teman di dinas kesehatan atau teman-teman di SDM rumah sakitnya melakukan validasi, menyatakan kebenaran data tersebut. Jika sudah, tinggal ditunggu, ya bisa hubungi ke sana langsung jika kita ingin cepat dilakukan. Nanti setelah itu status di satu sehatnya akan berubah seperti ini. Nah, jika statusnya berubah
sudah tervalidasi dengan data SIP yang lengkap, maka teman-teman akan lihat masuk lagi ke dalam SKP platform, ya. Lalu klik lagi tautkan akunnya, klik lagi di pilihan icon tautkan akun ini, ya. Yang terjadi adalah akan berubah ikonnya menjadi pengolahan SKP. Nah, kalau sudah masuk kepada tab ini berarti teman-teman sudah berhasil dan akan dapat melakukan pengolahan data sertifikat SKP-nya masing-masing. Ya, kita lihat. Ya, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah dashboard awal pada saat teman-teman masuk ke SKP platform. Teman-teman bisa lihat bahwa di sebelah kiri ini adalah data capaian SKP-an teman-teman gitu ya selama periode 5 tahun. Kalau dokter targetnya ditemukan 250 SKP sehingga dibutuhkan angka 250 untuk bisa dapat tercukupi, ya. Ini adalah milestone capaian 5 tahunan dari Profil Satu Sehat untuk perizinan 5 tahun berikutnya. Contoh, SKP-nya dikumpulkan dalam rentang 18 Desember 2021 sampai dengan 17 Desember 2026. Tertulis di sana, ini nanti digunakan untuk perpanjangan atau perizinan pada periode 18 Desember 2026 sampai dengan 17 Desember 2031. Nah, yang di sebelah kanan, yang bar ini adalah breakdown capaian per tahun teman-teman semua. So, teman-teman tahu itu rajin ikut seminarnya bulan apa sih, di tahun mana sih, bulan apapun ketahuan. Jadi ya, ini breakdownnya. Kalau teman-teman klik lagi di bar itu, kelihatan rincian kegiatannya pun kelihatan per tahun. Apa yang dilakukan, gitu ya, apa yang dilakukan, ini terlihat di sini. Dan kalau teman-teman klik details yang sebelah kanan itu sudah ketahuan tuh kegiatan seminarnya apa aja di dalam sana. Ada berapa banyak yang telah dilakukan. Nah, ada satu icon yang penting juga di sini. Ini tulisannya adalah sinkronisasi data SKP. Nah, jadi ke depan semua kegiatan pembelajaran itu teman-teman lakukan melewati pelaporan sehat, karena di luar itu tentu tidak akan diakui SKP. Nah, pada saat teman-teman ikut kegiatan di pelaporan sehat, teman-teman akan dapat SKP secara otomatis setelah kegiatan itu selesai. Nah, dan pada saat teman-teman masuk ke dalam dashboard, misalnya datanya belum terbaca, teman-teman tinggal klik sinkronisasi data SKP. Ya, pada saat sinkronisasi maka datanya akan keluar di sini dan akan otomatis bertambah. Tapi pastikan memang data SKP-nya sudah keluar di pelataran sehat, di profil teman-teman di pelataran sehat. Kalau sudah keluar di sana 10 ya akan masuk ke sini. Oke, saya lanjut. Nah, ini contohnya pada saat teman-teman klik details tadi, rincian yang paling bawah, klik details. Nah, ini ketahuan nih di rincian kegiatannya apa sih? Oh, ternyata kegiatannya ini adalah latihan penanggulangan tuberkulosis bagi dokter. Dan karena ini melalui pelatihan sehat, jadi pada saat teman-teman melakukan sinkronisasi data tadi, datanya akan masuk ke sini otomatis. Nggak perlu lagi ada yang diupload, tidak perlu lagi upload sertifikat dan lain-lain. Jadi kalau sementara pun masih ada fitur upload, itu untuk mengakomodir sertifikat yang sudah terlanjur teman-teman dapatkan di periode 5 tahun terakhir. Ya, kalaupun itu kegiatan di luar negeri, bisa juga diupload di sini. Ya, bagaimana caranya? Kita lanjut. Bagaimana cara uploadnya? Teman-teman sederhana saja. Pilih formulir pengisian di submenu sebelah kiri, ya. Lalu teman-teman pilih apa yang mau diupload. Sebagai pembicara, mungkin kalau teman-teman sejawat ini sebagai narasumber, pilih sertifikat. Sebagai peserta, ya, ikut kegiatan conference, pelatihan, seminar, silakan disesuaikan. Atau bukti melakukan pelayanan praktik profesi ya untuk ranah profesionalisme, atau bukti kegiatan bakti sosial atau pengabdian masyarakat. Silakan diupload.
Kalau pembelajaran tentu buktinya adalah sertifikat yang didapatkan, ya, sertifikat yang didapatkan sebagai pembicara atau peserta sudah ada nilainya, biasanya silakan diupload. Lalu untuk kegiatan pelayanan praktek profesi, ini buktinya teman-teman biasanya sudah ada rekap logbook 6 bulanan, 1 tahunan, gitu ya, yang semua 1 lembar bukti bahwa menyatakan dari instansinya bahwa teman-teman sudah melakukan pelayanan tersebut, ya. Itu bisa diupload di sini. Caranya gimana? Teman-teman tinggal klik input mana yang dibutuhkan, ya. Jika dipilih contohnya ini ranah pembelajaran, maka klik bukti sertifikat workshop dengan ranah pembelajaran pada pilihan ini. Selanjutnya akan keluar pilihan seperti ini. Teman-teman tinggal tulis datanya, ya. Nama acaranya apa, kegiatannya nasional atau internasional, lama waktu jamnya berapa, tempatnya di mana, penyelenggaranya siapa, ya. Lalu upload bukti sertifikatnya. Ingat, bentuknya PDF dan maksimal 250 KB. Upload di situ, dilengkapi juga tanggal mulai kegiatannya kapan, selesainya kapan, gitu ya, dan masukkan nilai SKP yang tertera pada sertifikat tersebut sesuai dengan SKP. Nah, tugas berhasil disimpan, gitu ya, klik simpan, nanti tersimpan, akan ada notifikasi sukses, data berhasil, dan menunggu untuk divalidasi. Sini teman-teman diminta untuk menunggu. Dan di masa kalian ini, kami mohon bantuannya karena begitu banyak berkas yang masuk. Kami akan dahulukan untuk rekan-rekan sejawat yang habis SIP-nya 0 sampai 6 bulan ke depan. Ya. Jadi kalau pada saat disubmit langsung kok belum keluar, datanya belum berubah, mohon menunggu, pasti kami akan lakukan validasi. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat.